Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini saya akan berbagi tentang informasi rekrutmen sensus penduduk online 2020 yang dilansir dari kompas.com dan website resmi dari sensus BPS Badan Pusat Statistik go.id. Ya, ini kami rangkum dan mengambil informasi-informasi dari mulai dari persyaratan serta deskripsi job yang akan kita laksanakan nanti sebagai petugas sensus penduduk online. Oke, di sini rekan ya, jangan sampai Anda skip video ini karena Anda akan berbagi informasi-informasi penting terkait sensus penduduk online atau informasi rekrutmen sensus penduduk online 2020. Nah, buat Anda yang belum mengisi sensus penduduk online karena waktunya masih tinggal beberapa minggu sampai tinggal 31 Maret, silahkan diisi ya. Untuk caranya silahkan cek di deskripsi video ini atau lihat di link ini. Sudah kami siapkan cara pengisian daripada sensus penduduk online dari awal sampai akhir ya, full tutorialnya. Oke, kalau sudah paham, nanti ditonton ulang atau nanti dilihat nanti. Oke, karena di sini kita coba lanjut. Nah, Badan Pusat Statistik akan membuka lowongan untuk 390.000 orang petugas di seluruh Indonesia yang dimulai pada awal April mendatang ini. Ini sekarang bulan Maret nih, berarti tinggal sebulan rekan-rekan ya. Lowongan tersebut guna mensukseskan sensus penduduk tahun 2020 yang dilaksanakan secara nasional. Jadi mau tidak mau Anda akan kena nanti. Sebelum Anda kena nanti untuk kena sensus penduduk secara manual, silahkan daftar online seperti teman saya Pak Sarbini, namanya sudah saya daftarin tadi ya, 30 menit yang lalu saya daftarkan. Tinggal Pak Denny yang belum yang dari Lenek, seperti itu. Nah, di sini rekan-rekan kita bisa lihat informasi penting dalam rekrutmen sensus penduduk ini. Saya akan berbagi tentang persyaratannya, kedua job description, salary atau gaji upahnya, dan cara pendaftarannya. Nah, di sini saya akan berbagi ini sangat penting sekali buat kita yang akan ikut informasi atau sensus rekrutmen petugas sensus penduduk online 2020 ini. Nah, perlu kita ketahui persyaratannya seperti apa, pekerjaannya seperti apa yang kita lakukan di sana di lapangan, gajinya berapa, jadi tidak hanya kerja saja ya, dan cara pendaftarannya. Oke, sebelum kita lanjut ke sana, silakan yang belum subscribe di subscribe dulu, yang baru menemukan channel ini subscribe dulu ya, agar kami bisa bersemangat untuk memberikan informasi-informasi terbaru dan terpenting buat kita semua dan seluruh yang menonton daripada channel Situs Edukasi. Oke, kalau sudah subscribe, lanjut kita pembahasan persyaratannya. Persyaratannya, rekan-rekan, pertama adalah kualifikasi pendidikan minimal SLTA. Ya, alangkah lebih baiknya kalau Anda S1 ya, tapi saya rasa kebanyakan nanti yang daftar adalah yang jurusan S1. Ya, yakin saya nanti paling banyak yang daftar adalah jurusan S1 ya, yang DD4 itu. Kenapa saya berkata seperti itu? Karena kemarin pas ada fasilitator dinas sosial itu yang dicari minimalnya SLTA, ternyata ada 3.000 orang itu rata-rata dia jurusan D4 ya, sudah sarjana rekan-rekan ya. Jadi persiapkan seperti itu. Tapi di sana ada poin-poin seperti berkas-berkas pendukung ya, itu perlu disiapkan. Kemudian persyaratan kedua adalah fotokopi KK, nanti itu di-upload ya. Selanjutnya fotokopi KTP Anda, tentu KK dan KTP itu sangat tidak bisa dipisahkan untuk persyaratan masuk apa saja. Dan terakhir adalah sertifikat pendukung. Nah, di sini buat Anda yang sudah kayak ikut PPS kemarin, ikut jadi pengawas, atau ikut jadi relawan-relawan, itu silahkan disimpan. Itu dilampirkan nanti sebagai bahan poin besar buat Anda untuk ngurus sebagai petugas rekrutmen sensus penduduk online pada tahun 2020 ini. Ya, seperti di sosial, relawan, statistik, dan sebagainya, silahkan itu dilampirkan. Ini persyaratannya rekan-rekan harus dipenuhi, ya, dan harus Anda siapkan sekarang biar Anda menjadi petugas ya. Oke, lanjut ke dua, yaitu job description-nya. Bagaimana sih pekerjaannya, apa saja yang kita kerjakan nanti di masyarakat, apa kita harus bagi beras, apakah kita harus bagi telur, atau kita harus pidato, kita harus mengumpuli masyarakat. Oh tidak, rekan-rekannya, ternyata bahwa job description daripada rekrutmen petugas sensus penduduk online ini adalah yang pertama adalah door to door. Anda pergi setiap dusun ya, Anda door to door ya, ada door to door, ada nanya, jadi semua rumah akan Anda hadiri, Anda Anda temui, Anda explore ya, tapi jangan sampai dimanfaatkan untuk kebutuhan kayak apa istilahnya itu, kayak partai politik. Ada rekan kemarin itu bahkan ada beritanya ada seorang petugas PKH yang memanfaatkan jabatannya sebagai PKH yang menjual suara seperti itu ya, jangan sampai seperti itu. Itu Anda bisa kena pasal, hati-hati rekan-rekannya. Oke, kemudian yang kedua, mengajarkan masyarakat tentang pentingnya sensus penduduk. Nah, ini adalah program dari pemerintah, jadi harus kita sukseskan bareng-bareng, karena mau tidak mau semua akan mengikutinya, sama seperti BPJS tahun lalu ya.
BPJS itu tidak ada yang tahu, tapi sekarang mau tidak mau semua harus punya BPJS. Seperti itu ya. Itu untuk kedepannya. Kemudian yang kedua adalah menuntun masyarakat awam mengisi secara online melalui HP. Nah, di sini tugas Anda adalah job description-nya adalah Anda akan bawa HP, tentu HP-nya Android. Anda akan menuntun di sana mengisinya secara online. Tentu ada kuotanya dong, ya. Oke, kemudian dan secara offline itu tulis tangan ya. Tulis tangan. Jadi ketika tidak ada HP atau ada dua pilihan, Anda bisa lakukan tulis tangan atau offline dan online seperti itu. Nah, itu dia rekan-rekannya. Kemudian yang terakhir, bekerja separuh waktu dengan target harus selesai. Artinya begini, ini adalah pekerjaan memang separuh waktu, cuma kita harus punya target. Misalkan pada 1 minggu ke depan ini harus selesai dusun ini. Yang sekian banyaknya, yang 200 banyaknya seperti itu harus kita selesaikan ya. Jadi punya target tertentu untuk kita selesaikan daripada pekerjaan kita jadi petugas sensus penduduk online 2020. Nah, seperti itu job description-nya. Kemudian yang ketiga, kita lihat yaitu salary dan upahnya. Nah, tentu ini sangat menarik dan ini memang agak sensitif ya kalau bicara tentang money is money, itu memang agak sensitif. Banyak orang yang menjadi huru hara ya karena bendahara yang berkaitan dengan upah, salary atau gaji. Ini agak sensitif ya, tapi ini penting buat kita sebagai pekerja. Tentu kita harus prioritasnya atau orientasinya adalah bagaimana kita digaji ya untuk beli makan segala macam. Tapi pengalaman saya kemarin sebagai relawan bahwa salary-nya itu adalah UMR. Tapi yang banyak adalah operasionalnya rekan-rekannya. Operasionalnya itu yang banyak ya. Jadi hampir kalau misalkan UMR-nya 700 itu sampai 1 juta lebih ada dapatkan beserta operasionalnya seperti itu. Oke, di sini salirnya adalah UMR kabupaten dan provinsi. Nah, untuk Pemprov sendiri sesuai dengan lokasi Anda, kalau misalkan kami ini di NTB itu UMR-nya itu 2 juta rekan-rekan ya. Kalau di kabupaten itu UMR di kabupaten, misalkan di Kabupaten Lombok Timur itu adalah UMR-nya 700 ya. Jadi itu yang akan digaji Anda. Kalau misalkan Anda di Jawa, silahkan ditanya UMR-nya berapa. Kalau UMR Anda di Jawa, kalau misalkan di Aceh, UMR kabupatennya itu ternyata 2 juta. Oh, ternyata 2 juta ya. Silahkan ambil. Nah, kalau di provinsi tentu beda UMR provinsi sama kabupaten. Nah, silahkan daftar di provinsi bisa daftar juga di kabupaten bisa. Ya, ini tentang informasi salary atau upah daripada petugas sensus penduduk online 2020. Nah, selanjutnya kita lihat cara pendaftaran. Nah, di sini cara pendaftaran ini anak penting sekali rekan-rekan ya. Jadi harus kita tahu cara pendaftarannya. Ketika sudah kita siapkan berkasnya tapi tidak tahu cara pendaftarannya, dia harus Anda tahu ini. Tapi sebelum saya lanjut untuk membahas cara pendaftarannya, silahkan yang belum subscribe, di-subscribe dulu ya, agar kami terus bersemangat buat video-video bermanfaat untuk banyak orang. Oke, lanjut ke cara pendaftarannya. Pertama, seleksi berkas atau seleksi upload berkas ya. Untuk seleksi upload berkas ini Anda harus daftar online menuju web sensus.bps.go.id ya. Ini akan alamatnya ya, yaitu sensus.bps.go.id. Nah, kemudian berkas diupload seperti ijazah, KK, KTP dan dokumen pendukungnya ini ada upload dalam websitenya. Tidak perlu pergi ke sana ke kabupaten untuk datang ke Capil atau ke BPS, itu tidak perlu ke sana. Kemudian wawancara. Nah, wawancara ini adalah seleksi setelah Anda dinyatakan lulus. Ya, wawancara bagaimana Anda wawancara yang bagus. Untuk wawancara yang bagus, tentang cara sukses untuk wawancara silahkan cek di deskripsi video, sudah kami buatkan juga cara wawancara yang baik dan benar. Kemudian pengumuman. Nah, setelah wawancara, pengumuman dan pelatihan. Nah, pelatihan ini yang menarik rekan-rekan ya. Jadi pada pelatihan itu kita pergi ke hotel. Pelatihan kadang 3-4 hari. Itu cara pengisian ternyata instrumen-instrumen yang perlu kita isi dan kita ajarkan nanti di masyarakat ketika kita menjadi petugas sensus penduduk online 2020. Nah, itu yang penting untuk kita ketahui ya, pengumuman dan pelatihan, cara pendaftarannya. Nah, rekan-rekan ya, pembukaan pendaftaran online mulai tanggal 15 Februari ini sudah buka ya. Untuk pendaftaran online-nya secara online yang dari sekarang. Silahkan buat Anda yang bingung caranya ya, untuk tutorialnya sudah kami buatkan di deskripsi video ini, silahkan dicek ya. Dan bagikan ke teman Anda, sudah kami buat caranya dari awal sampai akhir. Tutorialnya pun dari awal sampai akhir dan itu tidak membingungkan. Silahkan Anda cek pada videonya. Cara daftar online sebelum Anda, sebelum sampai tanggal 31 Maret. Buat Anda tidak mau repot sebagai kayak orang repot-repot banget seperti itu ya, silahkan. Kami tunggu rekan-rekannya. Bisa pada kolom komentar, kami tunggu. Dan itu bisa Anda komentarkan. Oke rekan-rekan, terima kasih ya. Untuk tidak ketinggalan info, silahkan di subscribe, support
channel ini, channel situs edukasi ini dengan cara subscribe untuk kami berikan informasi terbaru nanti pada bulan April terkait rekrutmen situs penduduk, apa yang harus dilakukan, dan informasi-informasi yang terupdate. Oke, demikian. Thank you. Syukron, semoga bermanfaat. Silahkan bagikan ke teman-teman Anda. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.